Pada Maret akhirnya aparat setempat itu melakukan penggerebekan terhadap bangunan di daerah Bamban, dan juga setelah melakukan setelah dilakukan penggerebekan itu ditemukan Halo, kembali lagi di channel YouTube Jam 8 Worldwide. Kali ini bersama gue Irfan Rapsodi di Oh Gitu Ya. Seperti biasa gue akan memberikan kisah-kisah, cerita-cerita yang lagi hangat ataupun yang sudah dingin ya. Dan juga semoga yang sedang menonton ini atau tidak sengaja mencet video karena Anda melihat thumbnailnya yang menarik, ya semoga Anda mau menonton sampai habis. Kalau ternyata di tengah-tengah nggak menonton sampai habis ya nggak masalah gitu kan. Nggak, ya life must go on bro ya nggak. Nah, untuk kali ini ya, gue akan menyampaikan suatu berita yang lagi rame kemarin, di mana ada seorang mantan wali kota yang ditangkap di daerah Tangerang. Wali kotanya ini adalah wali kota di Filipina ya, dan telah menjadi buron dari negara Filipina semenjak Juli yang lalu. Nah, jadi gini kisahnya beliau. Seorang wali kota ditangkap di daerah Tangerang. Wali kota ini bernama Alice Guo. Nah, siapa sih Alice Guo ini? Alice Guo ini dia adalah seorang perempuan muda, dan juga dia menjabat sebagai wali kota di kota Bamban di provinsi Tarlac, Filipina. Dia ini menjabat dari tahun 2022 sampai 2024 ini, sebelum akhirnya dia dinyatakan buron karena diduga melakukan satu pelanggaran hukum yang dia lakukan ketika menjabat sebagai seorang wali kota. Nah, siapa sih Alice Guo ini? Alice Guo ini bernama panjang Alice Leal Guo. Dia ini seorang pebisnis dan juga politikus ya. Menurut pengakuan si Alice ini nih, dia itu besar dari kecil dan besar itu berada di kota Bamban. Jadi ayahnya adalah seorang petani dari Cina dan ibunya adalah orang Filipina asli ya. Antara ayahnya atau ibunya yang petani gue nggak tahu ya. Pokoknya ayahnya orang Cina dan ibunya orang Filipina. Nah, lahirlah nih Alice Leal Guo ini di kota Bamban, provinsi Tarlac. Alice ini dia berbicara bahasa Tagalog ya, yang sangat fasih sekali. Tetapi dia tuh tidak bisa berbahasa daerah Bamban, yaitu Kapampangan. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kita tinggal di Sumatera Barat, itu kita lancar bahasa Indonesia, tetapi kita tidak bisa bahasa Minang gitu. Nah, Alis tuh seperti ini. Agak aneh sebenarnya. Kalau misalnya dia lahir dan besar di satu kota, kan otomatis bahasa daerah tersebut itu minimal kita tahu lah. Harusnya sih bisa lancar juga ya, cuman agak aneh nih. Ini menurut pengakuan Alis sendiri ya. Nah, ketika memutuskan untuk menjadi calon wali kota, kampanye yang ia lakukan ini sangat menarik nih. Jadi dia memperlihatkan bagaimana kesederhanaan dia sebagai anak muda itu, kehidupannya seperti apa sih. Jadinya orang-orang kota Bamban ini melihat, wah kita harus mempunyai pemimpin yang berjiwa muda nih, dan kita harus mengambil dari anak muda. Agar apa? Agar pemikiran anak muda ini kan biasanya kan inovasinya mantap sekali gitu. Jadi apalagi dilihat si Alice ini memperlihatkan juga kesederhanaannya dia ketika kampanye. Dia kampanye hanya memakai kaos, kampanye juga lewat dari YouTube. Jadinya orang tuh terkesima. Tetapi image dia sebagai wali kota, ini akhirnya dia terpilih ini kan. Akhirnya dia terpilih. Nah, image dia sebagai wali kota yang penuh kesederhanaan ini itu akhirnya sirna karena terlibat satu kasus. Dan juga terungkapnya fakta-fakta siapa sih aslinya Alice Guo ini. Jadi beberapa bulan yang lalu itu ada kasus di daerah Bamban, di mana Komisi Pemberantasan Kejahatan Terorganisir Filipina, itu lembaga yang ada di sana,
itu dia mendapatkan pengakuan dari 2 orang warga negara Malaysia dan Vietnam, di mana mereka ini mengaku dia ini disekap atau ditahan di sebuah bangunan besar di daerah Bamban, dan dia meminta untuk lembaga pemerintah Filipina lah untuk memulangkan mereka berdua. Nah, karena mendapatkan laporan itu, otomatis otoritas di Filipina ini kan mencari tahu ini apa yang terjadi nih, ada apa di kota Bamban. Setelah diselidiki bangunan yang tempat di mana 2 pekerja itu ditahan, bangunan itu adalah tempat Pogo. Pogo ini apa sih? Pogo ini adalah Philippine Offshore Gaming Operator. Ini adalah perusahaan atau firma ya, firma kalau nggak salah. Firma atau anggaplah sebuah perusahaan, di mana ini bergerak sebagai judi online ya. Bisnis mereka adalah judi online, yang mana banyak pemainnya itu adalah warga negara Cina dan juga orang-orang di luar Filipina malah. Karena apa banyak dari Cina? Karena bukan mayoritas. Karena di Cina judi itu ilegal. Nah, jadi ya orang-orang yang main judi online, judol, dia biasanya operatornya tuh dari Filipina. Nggak cuma dari Filipina ya, sebenarnya di beberapa negara yang lain ada juga. Cuman ini kita ngomongin Filipina dulu ya. Pada Maret akhirnya aparat setempat itu melakukan penggerebekan terhadap bangunan di daerah Bamban, dan juga setelah dilakukan penggerebekan itu ditemukan lebih dari 800 orang Filipina, Cina, Vietnam, dan beberapa warga negara lainnya yang menyatakan bahwa mereka tuh bekerja di sini bukan atas kemauan mereka sendiri. Jadi kebanyakan mereka ini ditipu nih. Jadi mau nggak mau mereka di situ, soalnya pasti mereka diancam, nggak boleh pulang, makanya mereka melakukan pekerjaan yang mereka tidak inginkan. Dan juga otoritas setempat Filipina itu menemukan beberapa barang bukti, yaitu adalah skrip love scam, habis itu ada senjata, ada handphone yang digunakan untuk transaksi penipuan. Love scam script ini seperti apa? Ini adalah script yang dimana nanti seseorang ini, jadi penipu itu dia akan memperdaya korbannya. Nah, itu ada skripnya. Habis itu kita kembali lagi ke laptop ya. Nah, setelah kejadian penggerebekan bangunan yang ada di daerah Bamban, ini Senat di Filipina itu melakukan rapat dengar pendapat dan memanggil wali kotanya, yaitu si Alice Guo ini. Tetapi dari beberapa kali pemanggilan, total 3 kali Alice Guo ini tidak datang dengan berbagai alasan. Dan ini menimbulkan kecurigaan tersendiri bagi otoritas Filipina dan juga Senat di Filipina. Banyak yang menduga bahwa Alice Guo ini terlibat dengan organisasi kriminal Cina. Setelah itu, otoritas setempat Filipina, para senat, dan beberapa lembaga negara lainnya mengumpulkan berbagai data-data dan fakta-fakta tentang Alice Guo ini. Dan akhirnya ditemukan siapa sih Alice Guo ini sebenarnya. Jadi ternyata nih ya, Alice Guo ini mempunyai keluarga negaraan Cina, di mana nama yang tertera di Dukcapil Cina ya, itu adalah Guo Huoping. Jadi nama aslinya adalah Guo Huoping, dan ini juga telah terkonfirmasi melalui sidik jarinya Alice Guo sendiri. Di mana ini sebenarnya nggak boleh ya di Filipina, seorang pejabat publik harus seorang warga negara Filipina ya. Jadi nggak boleh duit keluarga negaraan, nggak boleh warga negara Angola, warga negara Namibia gitu nggak boleh. Jadi harus warga negara Filipina. Dan juga Senat ini menemukan data. Jadi pada tahun 2019 sebelum Alice ini menjadi wali kota, dia ini membuat perusahaan pengembang lahan bernama Baufu Land Development bersama 2 rekan bisnisnya bernama
Nggak gue tulis namanya siapa, silahkan dicari sendiri. Pokoknya dua rekan bisnisnya ini itu sekarang sudah ada di penjara Singapura. Kenapa? Karena mereka ini melakukan penipuan kepada pejabat yang berwenang di Singapura. Jadi akhirnya mereka ditahan. Penipuannya ini tujuannya untuk pencucian uang. Nah, Baofu Land Development ini itu mempunyai tanah, di mana tanah yang mereka punyai itu berdiri bangunan yang tadi digerebek oleh para polisi Filipina ini. Tempat Pogo itu berdiri, bisnis yang gue bilang tadi. Dan juga bangunan ini tuh hanya berjarak beberapa kilometer lah dari kantor Alis sebagai wali kota. Jadinya dari kantor Alis ke tempat judi online ini itu dekat banget jaraknya. Sebenarnya ya, judi online pada zaman Rodrigo Duterte itu diregulasi dengan ini ya, dengan sedemikian rupa karena pemasukan untuk negaranya tuh lumayan lah gitu. Ini koreksi gue kalau salah ya. Dan juga pada saat Duterte itu menjadi presiden, itu hubungan dengan Cina tuh cukup erat ya, cukup hangat. Jadinya dibuatlah bisnis seperti ini nih diregulasi. Walaupun di Cinanya ilegal ya, gue juga bingung. Nah, tetapi di presiden yang sekarang, yaitu Ferdinand Marcos Junior kalau nggak salah, itu dia mulai ini nih, mulai agak melarang nih judi online ini. Apalagi yang Pogo seperti ini, dia mengakunya judi online tetapi dia ini sebenarnya perdagangan manusia dan juga tempat pencucian uang, tapi kedoknya judi online. Ini yang tidak dimau. Dan juga Filipina sekarang ini itu dengan Cina sedang memanas ya hubungan antar negara karena ya permasalahan laut di Laut Cina Selatan. Nah, kita kembali ke Alice Guo ini. Dengan banyaknya bukti, penegak hukum Filipina nih, termasuk dengan Dewan Anti Pencucian Uang Filipina, mengajukan beberapa tuduhan pencucian uang terhadap Alice dan 35 orang lainnya ke Departemen Kehakiman karena diduga melakukan pencucian uang senilai 100 juta peso. Ini murni dari hasil kriminal, diduga ya. Lembaga penegak hukum juga mengajukan penyitaan aset senilai 6 miliar peso terhadap Alice dan rekan-rekannya. Nah, ketika tuduhan ini didaftarkan gitu ya, diajukan pada 30 Agustus, nah si Alice ini sudah pergi dari Filipina, dia udah kabur. Sebelum akhirnya tertangkap di Indonesia, tercatat Alice ini melakukan pelarian ke Malaysia dan juga Singapura melalui sudah pasti dengan paspor palsu dan lainnya lah. Jadi ini adalah kisah pelarian Alice Guo, mantan wali kota Filipina. Mungkin dia merasa dia bisa seperti Alice in Wonderland ya, tetapi dia ternyata end up di Alice in Tangerang. Ini patut kita apresiasi juga kepada kepolisian Republik Indonesia ya, kepolisian kita yang berhasil menangkap buronan salah satu pejabat Filipina nih. Apalagi kita dan Filipina juga sudah mempunyai perjanjian ekstradisi ya. Jadinya gampang aja. Tinggal bagaimana Filipinanya aja. Oke, kapan nih kita bisa kirim? Ya udah ntar tinggal Filipina yang konfirmasi. Gitu deh. Gue kurang tahu ya ininya apa regulasinya seperti apa kalau ekstradisi itu. Tapi patut kita apresiasi. Ya jadi itu hari ini untuk Alice Guo kayaknya terlalu flat banget ya. Cuman ini kasus besar loh, nggak banyak orang yang tahu. Gue nggak tahu ya lu tahu apa enggak. Tapi ini prestasi lah buat kita menangkap penjahat kelas kakap dan mungkin kedepannya banyak penjahat kelas kakap lagi yang belum tertangkap di Republik ini dan juga masih menghilang, kita nggak tahu di mana. Semoga itu akan segera terselesaikan. Oke, salam anti pencucian uang.